Meski mengalami pasang surut, kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabahnya ini hingga kini tetap bertahan. Keberadaannya melintasi rentang waktu yang sangat panjang. Inilah Senyum Indonesia Kunjung Kampung. Menyusuri jalan Bantul yang ramai dan padat, tampak sebuah gapura yang sangat mencolok. Dan ketika memasukinya, maka akan tampak deretan kios-kios yang menjual aneka barang kerajinan. Utamanya adalah kerajinan yang terbuat dari gerabah. Di hampir sekitar 1 kilometer jalan yang tak begitu lebar, di kanan dan kirinya terdapat banyak sekali kios-kios yang menjual barang kerajinan. Lokasi ini terletak sekitar 7 km dari kota Yogyakarta. Di sini pula terdapat sebuah perkampungan yang sangat unik, tepatnya di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Perkampungan tersebut memiliki jejak sejarah yang panjang dan cukup dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah Desa Wisata Gerabah Kasongan. Sejak lama perkampungan ini menjadi sentra kerajinan gerabah di Yogyakarta. Berbagai macam barang olahan gerabah banyak dihasilkan oleh para penduduknya, mulai dari piring, kuali, kendi, guci, pot, figura, mainan anak hingga barang-barang lainnya. Bahkan saat ini banyak sekali kerajinan dari Kampung Kasongan yang diekspor ke mancanegara. Berjarak hanya sekitar 7 km dari pusat kota Jogja, Desa Wisata Kasongan sangat mudah untuk dijangkau. Tak hanya menjual hasil kerajinan dari gerabah, beberapa galeri gerabah bahkan pengrajin juga menawarkan kursus singkat pembuatan gerabah bagi para wisatawan yang berminat. Karena profesi para penduduknya sebagai pembuat gerabah, desa ini sangat berbeda dengan desa-desa di sekitarnya, yang kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani. Lalu bagaimana sejarahnya Kampung Kasongan menjadi pusat kerajinan gerabah?
Menurut sebuah sumber, sejarah kemunculan kerajinan gerabah di Desa Kasongan berasal dari matinya seekor kuda milik reserse Belanda di tanah milik seorang warga. Karena takut dijatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda saat itu, pemilik tanah merelakan kepemilikan atas tanahnya. Aksinya itu juga diikuti oleh beberapa warga lainnya. Akhirnya, kepemilikan tanah itu diambil alih oleh warga desa lainnya. Penduduk yang tanahnya telah direlakan itu kemudian memulai kegiatan baru dengan mengolah tanah liat menjadi mainan dan juga peralatan dapur. Namun ada juga sumber lain yang dilansir dari isi.esi.id. Kegiatan pembuatan seni kerajinan gerabah di Kasongan sudah terjadi sejak zaman Perang Diponegoro, yaitu ketika rentang waktu 1825 hingga tahun 1830. Saat itu, para penduduk telah banyak membuat barang-barang gerabah untuk keperluan mereka sehari-hari, seperti kuali, pengaron, kendil, anglo, coek, dan sebagainya. Pada akhirnya, pengolahan gerabah berkembang menjadi pembuatan cenderamata untuk memenuhi permintaan para wisatawan. Dimulai dengan desain yang sederhana, produk gerabah di Kasongan kemudian menjadi ciri khas daerah setempat. Seiring berjalannya waktu, Kampung Kasongan mampu menghasilkan gerabah dengan kualitas ekspor. Hasil kerajinan warga Kampung Kasongan telah banyak yang berhasil menembus pasar dunia hingga ke Eropa dan juga Amerika. Dan kemudian sejak tahun 1971 hingga 1972, Desa Wisata Kasongan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tersebut Sabto Hudoyo, seorang seniman besar Yogyakarta yang membantu mengembangkan desa wisata itu dengan membina masyarakatnya, yang sebagian besar adalah pengrajin untuk memberikan sentuhan seni dan komersial bagi desain kerajinan gerabahnya. Hal itulah yang membuat gerabah yang dihasilkan tak lagi monoton, tetap dapat memberikan nilai seni dan nilai ekonomis yang sangat tinggi.
Kini produk desa wisata Kasongan berkembang, liputi bunga tiruan, kerajinan dari daun pisang, perabotan dari bambu, topeng, dan masih banyak lainnya. Tak hanya berjualan gerabah, tempat itu pun menjadi sentra wisata edukasi. Di Kasongan, para wisatawan yang datang berkunjung dapat langsung membuat kerajinan gerabah. Seiring berkembangnya zaman, banyak juga masalah lain yang mendera, seperti kelangkaan bahan baku berupa tanah liat. Saat ini di Kasongan sendiri hampir tak ada lahan tanah liat yang bisa digunakan. Mengatasi hal tersebut, para pengrajin mendatangkan tanah liat dari daerah lain seperti dari Kulon Progo. Sementara juga, ruas jalan yang menjadi pusat penjualan terlihat sangat sempit, apalagi jika sedang dalam kondisi banyak pengunjung. Kendaraan-kendaraan yang terparkir di tepi jalan tentu saja tak hanya mengganggu pengguna jalan lain, tapi juga mengganggu kios-kios kecil karena keberadaannya tertutup oleh kendaraan yang parkir. Semoga Kampung Kasongan tetap setia menjaga warisan intelektual dan keahlian membuat gerabah, meski zaman terus bergulir.